Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang. Oke ya, dalam video ini Bapak akan melanjutkan. Sebenarnya Bapak ingin mereview dari apa? Mereview untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ya, cara pemfaktoran. Jadi kalau misalnya di buku kalian kan itu ada 4 poin ya. Ya ada 4 hal gitu, atau ada 4 pengerjaan gitu. Nah, sebenarnya kalau Bapak review lebih dalam tentang persamaan kuadrat ini dengan cara pemfaktoran, mencari akarnya, itu sebenarnya lebih mudah dibuat simpel aja deh. Soalnya itu menurut Bapak ada bentuk-bentuk yang sebenarnya sama aja gitu ya. Baik, Bapak akan mulai mereviewnya nih ya. Jadi gini, kan yang namanya persamaan kuadrat itu kan bentuknya gini ya. Ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam pengerjaan mencari akar nih, mencari akar-akarnya, akar persamaan kuadrat itu sebenarnya kita pandang ini sebenarnya ada 2 poin saja ya. Yang pertama adalah itu disederhanakan atau bahasa Bapak mah lebih mudahnya adalah dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan. Nah, kemudian yang kedua caranya adalah itu mencari 2 angka itu, mencari pasangan angka. Nah, sebenarnya 2 poin ini aja dalam persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran yang harus kalian ketahui ya. Oke. Nah, dibuat mudah. Jadi ini cuma 2 poin ini aja ya. Kalau di cara dikeluarkan sebenarnya contohnya misalnya kalau Bapak punya gini nih. Ya, Bapak punya X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Nah, ini adalah dengan cara disederhanakan atau istilahnya dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Ini punya X, punya 2X, 2 nilai X, 2 nilai X, X dan X, jadinya X kuadrat. Kalau di sini ini punya nilai 5 dan X. Nah, dari 2 bentuk ini yang sama apanya? Yang sama itu bisa kita keluarkan. Ya, ini berarti ada X-nya nih. Di sini ada X. Berarti otomatis yang kita keluarkan adalah X-nya. Maka kita boleh menuliskannya yang atas ini menjadi gini. X-nya kita keluarkan. Kenapa? Karena di X kuadrat itu ada dan di 5X juga ada. Maka ya udah dikeluarkan saja. Kalau dikeluarkan berarti yang tersisa adalah di sini yang tidak dikeluarkan apa? Berarti sisa ini, sisa si X-nya berarti ada 1. Kemudian di sini sisanya apa? Angka 5-nya. Tulis aja sama angka 5-nya. Itu sama dengan 0. Ya. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya udah pengerjaannya. Tinggal apa yang perlu kita lakukan? Kita ya udah langsung memfaktorkan. Berarti gini. Ini kan berarti ada 2 faktor ya. Seperti biasa gini, Bapak menuliskannya. Berarti X sama dengan 0. Ya udah tulis aja sama kalian. X sama dengan 0. Nah, yang ini ya. Yang ini jadi X kurang 5 sama dengan 0. Maka pindah ruas yang ini ke sini, maka X sama dengan 5. Tuh. Akarnya berarti angka 0 dan angka 5. Selesai. Ya. Itu untuk yang disederhanakan atau yang dikeluarkan. Nah, kalau mencari pasangan angka, nah kalau cari pasangan angka itu ingetin gini. Kan gini.
AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sebenarnya mah mudahnya gini. Pasangan angka ini syaratnya adalah kalau dikali ya, kalau dikali itu hasilnya A dikali C. Kalau ditambah hasilnya adalah B. Mau persamaannya kayak gimana aja bentuknya, lakukan aja pola seperti ini ya. Misalnya gini ya, Bapak nih punya misalnya X kuadrat ya, kemudian ditambah 9X, kemudian ditambah 20 sama dengan 0. Nah, A-nya berapa? A-nya 1 ya. Kemudian C-nya 20. Berarti kalau dikali hasilnya adalah cari angka kalau dikali jadinya 20. Ya. Kalau ditambah hasilnya B ini. Ya. Maka kalau ditambah hasilnya 9. Nah, dicari aja sama kalian. Yang hasilnya 20 itu perkalian 20 berapa aja? 20 itu adalah 1 dan 20, 2 dan 10, 4 dan 5. Nah, ini angkanya. Nah, berarti kan ini pasangannya nih, 1 sama 20, 2 sama 10, 4 sama 5. Nah, sekarang yang memungkinkan untuk ditambah itu jadi 9 yang mana? Ya, yang memungkinkan kalau ini ditambah berarti jadi 21. Kalau ini jadi 12. Nah, kalau yang ini jadi angka 9. Berarti pasangannya yang kita pakai adalah yang ini. Berarti X ditambah 4 dan X ditambah 5. Hasilnya 0. Nah, seperti biasa, ini kita bisa bilang ke sini. Ya, ini berarti jadi ada 2 ya. Maka X tambah 5, X tambah 4, X tambah 4 sama dengan 0. Yang ini X tambah 5 sama dengan 0. Ini pindah ruas ke sini, maka jadi X sama dengan min 4 gitu. Yang ini juga pindah ruas ke sini, maka jadi X sama dengan min 5. Nah, udah. Hasilnya adalah X sama dengan min 4, X sama dengan min 5. Ya, secara umum sebenarnya gitu doang sih. Nah, atau Bapak akan ngambil nih yang contohnya yang ini dari soal latihan ya. Soal latihan kalian ya. Nah, nih. Misalnya nah gini. Yang nomor 2 nih. Gini. 25 dikurang X kuadrat sama dengan 0. Nah, hanya gini, persamaan kuadrat ini si X-nya harus dijadikan positif. Baru pakai yang kayak gini itu bisa. Maka tinggal kita balik aja sih sebenarnya. Ini semuanya dikali min 1. Kalau jadi dikali min 1 adalah berarti ini jadi positif, ini jadi negatif ya. Kita bisa nulis X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, lihat. Berarti A-nya adalah berapa? A-nya 1. B-nya nggak ada, artinya B-nya 0. C-nya adalah min 25. Berarti cari angka yang dikali jadinya min 25, yang ditambah 0. Ya, coba pikirin sama kalian. 25 itu adalah, berarti kan gini. 25 itu adalah 1 kali 25. Ya, kalau ditambahin bakal jadi 0 nggak? Jelas enggak. Kalau tambah bisa jadi 26, atau kalau misalnya salah satunya yang negatif, itu bisa jadi 24. Ya. Nah, ada lagi 5 dan 5. Karena ini negatif, berarti salah satunya ada yang positif dan salah satunya negatif. Maka misalnya ini negatif. Nah, berarti angkanya kalau dikali jadinya min 5 dikali 5 adalah min 25. Dan kalau ditambah min 5 tambah 5 hasilnya 0. Maka ini persamaannya adalah X min 5 X plus 5.
sama dengan 0. Tuh. Maka kita bisa ambil di sini. Ini ada 2. Kita bisa tuliskan bahwa ini adalah X min 5 sama dengan 0. Pindah ruas ke sini, maka jadi X sama dengan 5. Gitu. Dan yang ini adalah X tambah 5 sama dengan 0. Pindah ruas ke sini. Maka ini X sama dengan min 5. Maka akar-akarnya adalah 5 dan min 5. Tuh. Ya. Bahkan kalau kalian cermati ya, di soal-soal itu untuk pemfaktoran pokoknya gitu, ingetin. Kalau dikalikan hasilnya AC, ya kalau misalnya ininya 1, yang ini 1 ya, berarti tinggal nilainya C saja. C25. Kalau misalnya ada angkanya ya tinggal kalikan. Ya. Jadi polanya bentuk apapun sebenarnya bisa dibalikin ke sini. Bahwa kalau dikali ya hasilnya adalah A dikali C angkanya. Yang ditambah hasilnya jadi B. Jadi B yang ini. Ya. Bapak yakin sebenarnya kalian pasti bisa, dan kuncinya kalau yang kayak gini adalah kalian harus banyak latihan ya. Karena materi persamaan kuadrat ini banyak banget nanti dipakai ya dalam pengaplikasian ilmu, misalnya fisika kadang gitu ya. Di matematika, ilmu pelajaran materi-materi yang lainnya gitu. Jadi Bapak berharap kalian itu bisa lancar lah ya tentang metode pemfaktoran ini. Baik, gitu aja untuk review tentang cara pemfaktoran. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Oke, terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.